Nih buat kamu, nggak banyak, tapi cukup buat kebutuhan bulan ini ya. Makasih Mas, kita syukuri aja. Yang penting cukup buat keperluan sehari-hari. Uang ini kan hasil kerja keras kamu, Gus. Sebagai ibu yang udah besarin kamu sendirian, ibu berhak pegang ini. Bu, ini gaji Agus buat kebutuhan Agus dan Ima. Lagian ibu kan udah Agus kasih tadi. Agus, kamu pikir kalau ibu udah tua, ibu nggak butuh apa-apa lagi? Ingat Gus, siapa yang ngebesarin kamu? Ibu yang capek-capek ngurus kamu dari kecil tanpa bantuan siapa-siapa. Agus, ada uang lagi gak buat ibu? Ibu butuh buat bayar utang. Utang ibu udah menumpuk. Kalau nggak cepet dibayar bisa runyam nanti. Bu, gaji Agus juga cuma buat keperluan sehari-hari. Agus juga harus nabung, Bu, buat biaya lahiran Ima. Masih banyak yang harus Agus pikirin. Lagian gak setengah gaji Agus kan udah Agus kasih ke ibu. Iya Bu, kami juga mau mempersiapkan masa depan anak. Kalau semua dihabiskan sekarang, kami sendiri nanti kesulitan Bu. Ima, kamu nggak perlu ikut campur ya. Ibu yang sudah banting tulang membesarkan Agus, masa kalian nggak bisa balas sedikit buat ibu? Jadi sah-sah aja dong kalau ibu minta uang Agus. Sebagai anak emang sudah sepantasnya Agus itu balas budi sama ibu. Bu, bukan kami nggak mau bantu, tapi sekarang keadaannya beda. Kami udah punya prioritas lain, Bu. Apalagi sebentar lagi ada anggota keluarga baru. Oh, jadi ibu nggak lagi prioritas kamu ya? Dulu siapa yang kasih makan kamu? Siapa yang nyekolahin kamu biar bisa kerja dan hidup enak begini? Kamu lupa, Agus? Agus nggak lupa, Bu. Agus tahu pengorbanan ibu. Tapi sekarang kita harus bisa mandiri. Masa kita terus-terusan begini, Bu? Mandiri? Maksud kamu ibu jadi beban gitu? Kalau gitu jangan salahkan ibu. Kalau ibu cari cara sendiri. Mas, sebaiknya kita kasih sedikit saja buat ibu. Mungkin bisa buat menenangkan hati ibu buat sementara waktu. Baiklah, Bu. Tapi hanya sedikit ya. Kami masih harus nabung. Nah, itu baru anak ibu. Cukup kasih yang ibu minta. Ibu kan jadi nggak perlu marah-marah gak jelas kayak tadi. Agus, lo kelihatan capek banget. Dari pagi mukamu udah lusuh. Udah lama gak kelihatan segar. Kayaknya perlu istirahat deh. Susah Wan. Masalahnya gaji gue hampir habis buat bantu ibu. Bahkan sekarang buat keluarga kecil gue aja belum cukup. Gue paham Bu, tapi lu gak bisa terus-terusan kayak gini. Itu kan gaji lu, hak lu juga buat keluarga lu sendiri. Bukannya gue bilang jangan bantu ibu lu, tapi kalau lu terus kayak gini, lu sendiri yang bakalan tumbang. Gue juga mikir gituan, tapi gue kasihan sama ibu. Dia selalu bilang kalau dia udah berkorban buat gue. Gue gak mau dibilang anak durhaka yang lupa sama orang tua. Agus, rasa sayang orang tua itu penting, tapi ada batasnya. Lu sekarang punya istri yang lagi hamil, ada anak yang bakal lahir. Lu juga tanggung jawab ke mereka. Kalau terus-terusan lu nurutin ibu lu tanpa batas, nanti semua ini bakal jadi bumerang buat lu sendiri. Gue tahuan, tapi gue ngerasa kayak nggak punya pilihan. Ibu gue keras banget orangnya. Kalau gue nggak ngasih uang, dia marah-marah terus. Lu harus mulai tugas bro. Sekali-sekali bilang enggak juga nggak masalah. Kalau lu terus-terusan kayak gini, nanti hidup lu sama keluarga lu bakal terganggu. Jangan biarkan ibu lu terus-terusan bergantung sama lu tanpa henti. Iya sih, cuman tiap kali gue bilang enggak, ibu selalu nyalahin gue. Dia bilang gue nggak tahu balas budi. Itu yang bikin gue berat Wan. Gue ngerti Gus, tapi ingat ada batasannya dalam balas budi. Lu juga punya hak buat bahagia hidup tenang. Kalau ibu lu nggak ngerti, lu yang harus bikin batas. Nggak semua permintaannya harus terpenuhi. Iya gue paham, gue harus lebih tegas ya. Gak terus-terusan nurutin setiap kali ibu minta uang. Ini baru Agus temen gue yakin pelan-pelan lu kasih pengertian. Ibu lu juga bakal ngerti kok. Ima, aku benar-benar gak tahu harus gimana. Ibu minta uang terus, bahkan jumlahnya makin besar setiap bulannya. Padahal udah aku kasih, dia masih ngerasa kurang. Mas, kita nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus bicara sama ibu dengan jelas. Mas punya keluarga di sini. Ada aku dan anak kita yang akan lahir. Kita nggak bisa selamanya dikendalin sama ibu. Aku tahu Ima, tapi ibu, dia selalu bilang kalau dia ngebasahin aku sendirian. Setiap kali aku mau bilang enggak, rasanya langsung berat, kayak ada beban besar di punggungku. Mas, rasa terima kasih kita ke ibu itu nggak harus dalam bentuk uang terus menerus. Kita sudah bantu semampu kita. Tapi kalau ibu terus menuntut, nanti kita yang akan kesulitan. Aku cuma takut ibu merasa aku anak nggak tahu balas budi. Bagaimana juga dia yang ngebasahin aku. Mas, kita bisa bicara baik-baik ke ibu. Bilang sama dia kalau kita punya batas kemampuan.
kita bukan mesin uang. Kalau semua dihabiskan sekarang, gimana nanti masa depan kita? Anak kita juga butuh biaya, Mas. Iya Ima, kamu benar. Tapi jujur aku belum tahu gimana cara ngomongnya. Takut ibu nggak terima dan malah marah besar. Pelan-pelan aja, Mas. Kita nggak harus langsung bilang enggak, tapi kita bisa jelasin keadaan kita. Aku yakin kalau Mas sabar jelasin, ibu pasti bisa sedikit-sedikit paham. Yang penting kita kasih pengertian dulu. Iya, mungkin aku harus mulai bicara secara terbuka. Selama ini aku selalu iya-iya aja. Kalau Mas nggak pernah bersikap tegas, ibu akan selalu merasa berhak meminta lebih. Kita harus bisa atur semuanya supaya semua pihak nggak ada yang merasa dirugikan. Makasih ya Ima, kamu selalu bisa bikin aku mikir lebih tenang. Mungkin besok aku harus bicara sama ibu pelan-pelan, kasih pengertian soal kondisi kita. Itu baru Mas Agus yang aku kenal. Aku yakin kita bisa hadapi ini bareng-bareng. Iya Ima, aku bersyukur punya kamu. Kita bakal coba atur semuanya demi masa depan kita dan anak kita nanti. Nih buat kamu, nggak banyak, tapi cukup buat kebutuhan bulan ini ya. Makasih Mas, kita syukuri aja. Yang penting cukup buat keperluan sehari-hari. Uang ini kan hasil kerja keras kamu, Gus. Sebagai ibu yang udah besarin kamu sendirian, ibu berhak pegang ini. Bu, ini gaji Agus buat kebutuhan Agus dan Ima. Lagian ibu kan udah Agus kasih tadi. Agus, kamu pikir kalau ibu udah tua, ibu nggak butuh apa-apa lagi? Ingat Gus, siapa yang ngebesarin kamu? Ibu yang capek-capek ngurus kamu dari kecil tanpa bantuan siapa-siapa. Bu, Mas Agus kerja keras buat kami berdua juga. Apa nggak bisa sebagian buat keperluan kami, Bu? Ah, kamu enak tinggal di rumah ini, numpang makan. Gak ngerti gimana susahnya saya dulu ngebesarin Agus sendirian. Kamu tahu nggak betapa beratnya hidup jadi ibu tunggal? Ibu, Agus tahu semua yang ibu lakukan buat Agus. Agus nggak pernah lupa. Tapi sekarang Agus sudah punya tanggung jawab juga ke Ima. Tanggung jawab apa? Kamu pikir istri kamu ini lebih penting dari ibu? Ibu yang lebih ngerti apa yang terbaik buat kamu, Agus. Bu, Ima cuma berharap kita bisa hidup mandiri juga. Ima nggak bermaksud ngerebut apa-apa dari ibu. Halah, mandiri. Numpang aja masih mau ngomong soal mandiri. Kalau nggak suka silakan pergi dari sini. Siwi, makin kesini kamu makin sering ya ke tempat kayak gini. Kamu dapat dari mana sih uangnya? Hahaha, Rahma, kamu tahu nggak? Sekarang aku punya ATM berjalan. Hah, ATM berjalan? Apa kamu ikut bisnis baru atau gimana? Bukan bisnis, Rahma. Semua uangku sumbernya berasal dari Agus, anakku. Dari Agus? Tapi bukannya dia udah nikah? Kok masih kasih kamu uang segala? Nikah kan bukan berarti dia lepas tanggung jawab gitu aja. Lagian saya kan ibunya. Kalau saya butuh ya dia yang harus bantu. Tapi Siwi, kalau kamu minta uang terus, gimana perasaan istrinya Agus? Nah, itu dia yang sering bikin ribut. Istrinya marah-marah terus, kayak nggak rela saya dapat bagian dari Agus. Tapi saya mah cuek aja, hak saya kan. Lagi pula kadang saya malah minta lebih buat tambahan beli ini itu. Siwi, kamu nggak takut jadi masalah besar? Bisa-bisa Agus sama istrinya berantem gara-gara ini loh. Mereka sering ribut kok. Udah biasa, Rahma. Kalau saya nggak dapat apa-apa, ya saya minta terus. Masa saya harus diem aja sih? Sementara istrinya Agus hidup enak. Siwi, gak baik loh kalau kesannya kamu maksa begitu. Apalagi mereka udah punya keluarga. Halah, Rahma, saya nggak maksa kok. Saya cuma minta apa yang menjadi hak saya. Lagian gimana pun saya ini masih ada ikatan sama Agus. Ya ampun, Siwi. Saya cuma takut ini jadi bumerang buat kamu. Jangan sampai nanti kamu nyesel ya. Halah, hidup ini soal gimana caranya kita dapat yang kita mau. Kalau orang lain gak suka, ya itu urusan mereka. Bu Fitri, Bu Wati, dengar-dengar Bu Siwi itu tiap bulan minta uang terus ke si Agus ya? Padahal Agus kan udah punya keluarga sendiri. Iya Bu, saya juga dengar tuh gosipnya. Parah banget ya Bu Siwi. Saya nggak kebayang kalau jadi Ima punya mertua kayak Bu Siwi. Apalagi sekarang Ima lagi hamil. Pasti berat buat mereka ya, harus ngurus calon anak sambil nurutin kemauan ibunya Agus. Iya, kasihan banget si Ima. Masa sampai sekarang si Agus harus biayain ibunya terus? Padahal dia juga punya tanggung jawab di keluarganya sendiri. Sebenarnya kalau mau ngasih ke ibunya mah sah-sah aja. Tapi ketika kebutuhan istri sudah terpenuhi, ini mah malah gedean ibunya. Kalau terus begini, bisa-bisa anak dalam kandungannya Ima nggak kebagian apa-apa. Bu Siwi tuh memang keras kepala, nggak bisa lihat anaknya bahagia kalau bukan buat dia. Ima, kamu nggak apa-apa nak? Kita tadi ngomongin soal Bu Siwi. Kalau kamu ada apa-apa cerita aja ya sama kita.
Iya Bu, semua yang Bu Ahmad bilang itu benar. Saya sebenarnya lelah banget. Tiap bulan saya sama Mas Agus harus terus-terusan penuhi keinginan Ibu. Uang kami habis buat itu. Ima, kamu harus berani tegas sama Bu Siwi. Masa Agus yang harus biayain terus? Padahal kamu sendiri lagi hamil. Kamu harus mikir masa depan anak kamu juga. Iya Bu Fitri, saya ngerti, tapi sulit. Mas Agus itu anak yang baik. Dia nggak mau lihat ibunya susah. Saya juga nggak mau kalau hubungan kami sama ibu jadi tambah buruk. Ima, kamu gak sendirian. Kamu mesti bicara ke Agus supaya dia ngerti. Kalau terus begini nanti yang kena dampaknya kamu dan anak kamu sendiri. Bener Ima, kadang kita perlu bicara jujur dan tegas. Iya Ima, apalagi sekarang kamu lagi hamil. Kamu harus kuat buat diri kamu dan anak kamu. Agus pasti ngerti kalau kamu sampaikan dengan baik-baik. Iya benar Bu, saya harus coba bicara sama Mas Agus biar dia ngerti posisi saya. Terima kasih ya Bu Fitri, Bu Ahmad, Bu Wati atas sarannya dan masukannya. Doakan saya ya Bu. Iya Ima, kamu pasti bisa. Kita semua di sini dukung kamu. Gimana kabarnya Gus? Kayaknya ada yang kamu lagi pikirin ya? Iya Pak, masalah keluarga, terutama soal ibu saya, berat banget rasanya Pak. Memang kalau urusan keluarga itu nggak gampang, tapi kadang dengan berbagai masalah bisa terasa lebih ringan. Ada apa Gus? Begini Pak, ibu selalu minta uang ke saya, bahkan tiap bulan makin banyak. Saya sudah berkeluarga, punya tanggung jawab sama istri dan calon anak saya, tapi ibu nggak mau ngerti. Apapun yang saya coba bilang, selalu ujung-ujungnya marah. Ibu kamu mungkin merasa punya hak penuh atas kamu. Anak lelaki itu seringkali jadi harapan orang tua di masa tua mereka. Tapi ingat Gus, kamu juga punya keluarga yang harus kamu jaga. Iya Pak, saya paham. Tapi setiap kali saya berusaha bicara baik-baik, ibu nggak mau dengar. Ima, istri saya juga merasa semakin terbebani. Saya takut kalau begini terus, rumah tangga saya jadi nggak harmonis. Coba makan dulu Gus, kamu butuh tenaga buat hadapin ini. Menurut saya ada baiknya lebih tegas lagi, tapi tetap hormat. Bukan maksud untuk melawan ibu, tapi kamu dan istri harus punya prinsip. Kalau nggak diajak bicara dari hati ke hati, mungkin nggak akan sadar. Saya takut Pak, kalau nanti ibu merasa tersinggung atau merasa saya durhaka. Saya nggak mau ibu merasa saya ini anak yang nggak tahu terima kasih. Gus, menjadi anak berbakti itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keluargamu sendiri. Bakti itu banyak caranya. Kamu bisa tetap bantu ibu, tapi kasih batasan yang jelas. Ibumu harus tahu kalau kamu juga punya tanggung jawab lain. Benar juga ya Pak, selama ini saya nggak pernah kasih batasan yang jelas. Mungkin itu sebabnya ibu selalu merasa berhak minta apapun. Nah itu, kamu coba bicara sama ibu dengan tenang. Bilang bahwa kamu tetap ingin bantu, tapi sekarang kondisinya berbeda. Ada istri dan anak juga yang butuh perhatian. Kasih pengertian secara perlahan biar ibumu bisa menerima. Terima kasih Pak, nggak nyangka bicara sama Bapak bisa bikin saya merasa lebih lega. Saya punya gambaran sebagaimana nanti. Sama-sama Gus, kadang kita hanya perlu bicara dengan orang lain untuk bisa melihat masalah dari sudut yang berbeda. Yang penting kamu tetap tenang dan gak terbawa emosi saat bicara sama ibumu. Iya Pak, saya akan coba bicara baik-baik, semoga bisa mengerti. Bagus itu, semangat yang benar. Semoga masa ini cepat selesai dan sekalian keluarga bisa hidup tenang. Bu, kami punya hak untuk mengatur keuangan kami sendiri. Kami juga butuh hidup yang nyaman. Jadi tolong Bu, berhenti meminta uang terus. Berani sekali ya kamu bicara begitu di depan saya, Ima. Kamu siapa? Saya ini ibunya Agus. Saya punya hak atas hidupnya. Bu, tolong dengar Ima. Ima cuma ingin kita semua hidup tenang. Kita juga nggak mau terus-terusan ribut soal uang begini. Bu, ini bukan cuma soal uang, tapi soal masa depan kami juga. Masa depan? Masa depan siapa sih? Kamu lupa Gus, siapa yang banting tulang untuk membesarkan kamu? Kalau bukan karena ibu, kamu gak akan sampai di posisi ini sekarang. Bu, kami sangat menghargai semua pengorbanan ibu, tapi hidup kami sekarang berbeda. Kami punya tanggung jawab sendiri, punya keluarga yang harus kami prioritaskan. Jadi, menurut kamu, saya nggak penting lagi? Kamu pikir saya ini cuma beban buat kalian? Kalau begitu, kamu nggak perlu tinggal di sini lagi. Bu, bukan itu maksud kami. Kami cuma ingin ada keseimbangan. Halah, banyak omong kalian ini. Pergi kalian dari sini. Bu, lepasin Ima, Bu. Ima lagi hamil. Bu, ini sudah cukup. Kami nggak bisa terus-terusan seperti ini. Kami akan ambil keputusan yang jelas dan tegas. Kami hanya akan ngasih uang ke ibu secukupnya. Oh, jadi kalian mau ngusir ibu dari hidup kalian? Kalau begitu, keluar kalian dari rumah ini sekarang juga. Ibu nggak butuh kalian lagi. Pergi.
Bu, tolong jangan ngomong begitu. Kami bukan mau pergi dan ninggalin ibu, tapi kami nggak bisa lagi harus terus berada di posisi seperti ini. Kami juga perlu hidup dengan damai, Bu. Damai? Kamu pikir ibu nggak pernah kasih kalian kedamaian? Semua ini karena kamu yang dikuasai istri kamu, Gus. Kamu lebih memihak dia daripada ibu yang membesarkan kamu sejak kecil. Bu, saya nggak pernah bermaksud untuk memisahkan Mas Agus dari ibu. Kami cuma ingin ibu bisa paham bahwa kami juga punya kehidupan sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Kami harus memikirkan masa depan anak kami juga, Bu. Anak, masa depan, semua cuma alasan. Kamu hanya mencari cara buat menjauhkan Agus dari ibu kan? Jangan berlagak peduli sama saya, Ima. Ibu tahu apa yang kamu inginkan. Bu, tolong berhenti bicara seperti itu. Ibu nggak pernah coba menjauhkan Agus dari ibu. Dia hanya berusaha mengingatkan tentang kewajiban kami sebagai orang tua. Ini semua demi keluarga kami, Bu. Keluarga? Jadi ibu ini bukan keluarga kamu lagi? Begitu? Bagus, bagus, bagus sekali ya kalian berdua. Sepertinya kalian memang sudah merencanakan ini kan? Kalau memang kalian gak mau bantu ibu, pergi saja. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Bu, maksud kami mengatakan itu bukan buat cari ribut seperti ini. Kami ini peduli sama ibu. Tapi kalau ibu terus-terusan gak mau dengar kami, mungkin ini memang yang terbaik. Ayo Mas, kita pergi. Ima, aku nggak tahu harus gimana lagi. Rasanya ibu mulai seperti beban, bahkan seperti musuh yang selalu menuntut sesuatu. Mas, aku paham ini gak mudah buat kamu. Tapi sampai kapan kita terus begini? Ibu terus meminta dan kamu terus memberi tanpa peduli sama kebutuhan kita sendiri. Jadi lebih baik seperti ini, kita pisah dari ibu. Aku tahu Ima, tapi ini ibu, orang yang membesarkan aku sejak kecil. Gimana pun juga dia punya hak atas uangku. Mas, ada batasan untuk semuanya. Kita sudah berusaha kasih pengertian ke ibu, tapi ibu nggak mau dengar. Mas harus tegas untuk kebaikan kita dan anak kita nanti. Kalau kita terus-terusan mengikuti semua kemauan ibu, kapan kita bisa hidup tenang? Aku ngerti Mak, tapi rasa bersalah itu gak pernah hilang setiap kali aku mencoba menolak. Rasanya seperti jadi anak durhaka. Mas, ini bukan soal durhaka atau enggak menghormati ibu. Ini soal memperjuangkan keluarga kita. Apa ibu pernah memikirkan bagaimana perasaan kita? Bagaimana masa depan anak kita nanti? Aku udah coba bicara baik-baik, tapi selalu berakhir dengan ibu marah dan merasa aku gak berbakti. Aku takut membuat ibu semakin membenciku. Mas, kadang buat kebaikan kita harus berani mengambil keputusan yang sulit. Kita nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Apa kamu nggak capek Mas terus ditekan seperti ini? Aku capek Ima, aku capek banget. Setiap kali ibu meminta, aku merasa seperti anak kecil lagi yang gak punya kuasa. Tapi aku juga gak bisa tinggal diam melihat ibu begini. Kita bisa bantu ibu Mas, tapi dalam batas wajar. Ibu harus tahu kalau kita punya keluarga dan tanggung jawab sendiri. Ini bukan berarti kita nggak sayang sama ibu, tapi kita juga harus sayang sama diri kita sendiri. Kamu benar Ima, mungkin ini saatnya aku benar-benar bicara secara tegas. Aku harus berani ambil sikap untuk kebaikan kita semua. Aku akan ada di samping kamu Mas. Kita hadapi ini bersama. Ibu mungkin gak akan mudah berubah, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Terima kasih Ima, kamu selalu memberi aku kekuatan meskipun aku sering bingung sendiri. Kamu gak sendiri Mas, ini keluarga kita, masa depan kita. Kita harus mempertahankan apa yang kita punya. Kenapa ini? Kenapa aku merasa aneh seperti ini? Badanku terasa berat, seperti ada yang gak beres. Keserakahanmu akan merampas kebahagiaanmu, Siwi. Hah? Siapa itu? Siapa yang berbicara? Apa yang terjadi? Kenapa uang ini terus berjatuhan? Keserakahanmu yang telah membuatmu terlena. Kini kau akan merasakan akibatnya. Tolong, ini terlalu banyak. Aku nggak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin sedikit lebih banyak, hanya sedikit. Kenapa ini semua terjadi padaku? Kini kamu akan merasakan harga dari segala yang kamu inginkan. Tidak ada yang bisa menghindar dari konsekuensinya. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku jadi begini? Aku nggak tahu harus gimana. Setelah perjuangan panjang, akhirnya aku sampai di sini. Aku harus segera minta tolong. Tolong bantu aku. Agus, Ima, tolong bantu ibu. Ibu, mungkin ini adalah akibat dari keserakahanmu Bu. Kamu selalu ingin lebih tanpa peduli siapa yang kamu injak. Sekarang semua yang kamu kejar telah menjeratmu. Ima, Agus, kenapa kamu gak bantu ibu? Tolong, ibu nyesel. Ibu hanya ingin hidup lebih baik, lebih mudah. Apa salahnya?
Kesalahan itu memang gak ada habisnya, Bu. Kamu sudah mendapatkan semuanya yang kamu inginkan, tapi justru itu yang membuat kamu kehilangan segalanya sekarang. Kamu harus belajar melepaskan semuanya itu. Bukan hanya soal uang, Bu. Itu soal hati. Tolong, ibu nggak mau begini. Ibu nggak mau terjebak di sini. Tolong bantu ibu. Ibu nggak bisa bergerak. Ibu salah. Ibu minta maaf. Semua sudah terlambat, Bu. Kamu tak bisa lagi lari dari konsekuensi perbuatanmu. Semua ini adalah hasil dari keputusanmu yang hanya berfokus pada diri sendiri. Kami pun butuh hidup yang lebih baik, Bu. Kamu tak bisa terus memanfaatkan kami. Aku nggak tahu lagi harus bantu apa. Kamu sadar, Bu, ini bukan hanya soal uang, tapi bagaimana tentang kita memperlakukan orang lain. Kita semua punya hak untuk hidup bahagia tanpa harus mengorbankan orang lain. Tolong. Tolong, ibu salah. Ibu nggak tahu harus bagaimana. Kadang kita harus belajar melepaskan. Sekarang saatnya ibu untuk menghadapi kenyataan. Semua yang kita kejar nggak selalu membawa kebahagiaan, Bu. Kamu telah kehilangan semuanya, bahkan kemampuan untuk mengendalikan hidupmu sendiri. Ayo Ima, kita pergi. Ayo Mas, tapi sebelum pergi kita ambil dulu itu uangnya Mas. Lumayan buat biaya lahiran si Dede Utun. Wah, benar juga ya. Ima, Agus, jangan tinggalkan ibu. Ibu nggak mau sendirian.